Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Teguh Pratama dari Prodi Manajemen NIM 2892 Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS matkul pengantar ekonomi makro. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Pengangguran dan inflasi. Pengangguran dan inflasi adalah dua masalah ekonomi yang dihadapi setiap masyarakat. Kedua-dua masalah ekonomi itu dapat mewujudkan beberapa efek buruk yang bersifat ekonomi, politik, dan sosial. Untuk menghindari berbagai efek buruk yang mungkin timbul, berbagai kebijakan ekonomi perlu dijalankan. Analisis dalam bab ini bertujuan untuk menerangkan tentang bentuk-bentuk masalah pengangguran dan inflasi yang dihadapi suatu perekonomian dan bentuk kebijakan pemerintah yang dapat dijalankan untuk mengatasi masalah tersebut. Analisis bab ini menunjukkan bahwa mekanisme pasar tidak mampu untuk mengatasi masalah, dan selanjutnya ahli-ahli ekonomi berpendapat bahwa pemerintah perlu menjalankan kebijakan-kebijakan ekonomi untuk mengatasinya. Tiga bentuk kebijakan pemerintah, yaitu kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan segi penawaran. Oke, lanjut slide berikutnya, yaitu macam-macam pengangguran. Dalam membedakan jenis-jenis pengangguran, terdapat dua cara untuk menggolongkannya, yaitu yang pertama, berdasarkan kepada sumber atau penyebab yang mewujudkan pengangguran tersebut. Yang kedua, berdasarkan kepada ciri pengangguran yang ada. Terus, untuk jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya, yaitu yang pertama, pengangguran normal dan friksional. Yang kedua, pengangguran siklikal. Yang ketiga, pengangguran struktural. Dan yang keempat, pengangguran teknologi. Uraian berikut akan menerangkan arti dari bentuk pengangguran tersebut dan yang bagaimana akan mewujudkan pengangguran tersebut. Pengangguran normal dan friksional. Pengangguran sebanyak 2 atau 3% tersebut dinamakan pengangguran normal dan pengangguran friksional. Para penganggur ini tidak akan ada bekerja bukan karena tidak memperoleh kerja, tapi karena sedang mencari kerja yang lebih baik. Dalam perekonomian yang sedang berkembang pesat, pengangguran adalah rendah dan pekerjaan mudah yang dapat diperoleh. Sebaiknya, pengusaha yang susah memperoleh kerja, maka pengusaha menawarkan gaji yang lebih tinggi. Ini akan mendorong para pekerja untuk meninggalkan pekerjaan yang lama dan mencari pekerjaan baru yang lebih tinggi gajinya, atau lebih sesuai dengan keahliannya. Dalam proses mencari kerja baru ini, untuk sementara, para pekerja tersebut tergolong sebagai penganggur. Mereka inilah digolongkan sebagai penganggur normal. Terus untuk pengangguran siklikal. Perekonomian tidak selalu berkembang dengan teguh. Ada kalanya permintaan agregat lebih tinggi, dan ini mendorong pengusaha menaikkan produksi. Lebih banyak pekerja baru digunakan, pengangguran berkurang. Akan tetapi, pada masa lainnya, permintaan agregat menurun dengan banyaknya. Misalnya di negara-negara produsen bahan mentah pertanian, penurunan ini mungkin disebabkan karena kemerosotan harga-harga komoditas. Kemunduran ini menimbulkan efek bagi perusahaan-perusahaan lain yang berhubungan yang juga mengalami kemerosotan dalam permintaan terhadap produksinya. Kemerosotan pemerintah agregat ini mengakibatkan perusahaan-perusahaan mengurangi pekerja atau menutup perusahaannya. Maka pengangguran akan bertambah. Nah, pengangguran yang ada tersebut dinamakan pengangguran siklikal. Terus untuk pengangguran struktural. Tidak semua industri dan perusahaan dalam perekonomian akan terus berkembang maju. Sebagiannya akan mengalami kemunduran. Kemerosotan ini ditimbulkan oleh salah satu atau beberapa faktor berikut. Adanya barang baru yang lebih baik,
kemajuan teknologi mengurangi permintaan terhadap barang tersebut, biaya pengeluaran sudah sangat tinggi dan tidak mampu bersaing, dan ekspor produksi industri itu sangat menurun oleh karena persaingan yang lebih serius di negara-negara lain. Kemerosotan itu akan menyebabkan kegiatan produksi dalam industri tersebut menurun, dan sebagian pekerja terpaksa diberhentikan dan menjadi pengangguran. Pengangguran yang ada digolongkan sebagai pengangguran struktural. Dinamakan demikian karena ia disebabkan oleh perubahan struktur kegiatan ekonomi. Selanjutnya ada pengangguran teknologi. Pengangguran dapat pula ditimbulkan oleh penggantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia. Racun alam dan rumput, misalnya, telah mengurangi penggunaan tenaga kerja untuk membersihkan perkebunan, sawah, dan lahan pertanian. Begitu juga mesin telah mengurangi kebutuhan tenaga kerja untuk membuat lubang, memotong rumput, membersihkan kawasan, dan memungut hasil. Sedangkan di pabrik-pabrik, ada kalanya robot telah menggantikan kerja manusia. Pengangguran yang ditimbulkan oleh mesin dan kemajuan teknologi lainnya dinamakan pengangguran teknologi. Jenis-jenis pengangguran beserta ciri-cirinya. Berdasarkan ciri-ciri pengangguran yang berlaku, pengangguran juga dapat digolongkan sebagai berikut, yaitu satu, pengangguran terbuka, yang kedua, pengangguran tersembunyi, yang ketiga, pengangguran bermusim, dan yang keempat, setengah menganggur. Untuk pengangguran terbuka ini, yaitu pengangguran tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Akibatnya, dalam perekonomian, semakin banyak jumlah tenaga kerja yang dapat memperoleh pekerjaan. Efek dari keadaan ini, dalam suatu jangka masa yang cukup panjang, mereka tidak melakukan sesuatu pekerjaan. Jadi mereka menganggur secara nyata dan sepenuh waktu. Oleh karenanya, dinamakan pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka dapat pula ada sebagai dari kegiatan ekonomi yang menurun, dari kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja, atau sebagai akibat dari kemunduran perkembangan itu sendiri. Terus yang kedua, pengangguran tersembunyi. Pengangguran tersembunyi ini adalah terutama ada di sektor pertanian atau jasa. Setiap kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja, dan jumlah tenaga kerja yang digunakan tergantung banyak pada faktor. Antara lain, faktor yang dipertimbangkan adalah besar kecilnya perusahaan, jenis kegiatan perusahaan, mesin yang digunakan, dalam kurung akibat apakah insentif buruh atau insentif modal, dan tingkat produksi dicapai. Di banyak negara berkembang, seringkali didapati bahwa jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi adalah lebih banyak dari sebenarnya yang diperlukan supaya ia dapat menjalankan kegiatannya dengan efisien. Kelebihan tenaga kerja yang digunakan digolongkan dalam pengangguran tersembunyi. Contohnya yakni pelayanan restoran yang lebih banyak dari yang diperlukan, dan keluarga petani dengan anggota keluarga yang besar dan mengerjakan luas tanah yang sangat kecil. Pengangguran bermusim. Pengangguran ini terutama terdapat pada sektor pertanian dan perikanan. Pada musim hujan, penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. Pada musim kemarau pula, para pesawat tidak dapat mengerjakan tanahnya. Di samping itu, pada umumnya pesawat tidak begitu aktif di antara waktu sesudah menanam dan sesuai menuai. Apabila dalam masa para penyadap karet, nelayan, dan pesawat tidak melakukan pekerjaan lain, maka mereka terpaksa menganggur. Pengangguran seperti ini digolongkan sebagai pengangguran bermusim. Setengah menganggur.
yang setengah menganggur ini yaitu di negara-negara berkembang, perhijrahan atau migrasi dari desa ke kota adalah sangat pesat. Sebagai akibatnya, tidak semua orang yang pindah ke kota dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah. Sebagiannya terpaksa menjadi pengangguran sepenuh waktu. Di samping itu, ada pula yang tidak menganggur, tetapi tidak pula bekerja sepenuh waktu. Dan jam kerja mereka adalah jauh lebih rendah dari yang normal. Mereka mungkin hanya bekerja 1 hingga 2 hari seminggu, atau 1 hingga 4 jam sehari. Pekerja yang mempunyai masa kerja seperti ini sudah dijelaskan. Pengangguran ini digolongkan sebagai setengah menganggur atau dalam bahasa Inggris underemployed, dan penganggurannya dinamakan underemployment. Beberapa tujuan dan kebijakan pemerintah. Tujuan bersifat ekonomi. Tujuan untuk mengatasi pengangguran didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat ekonomi. Dalam hal ini ada 3 pertimbangan utama, yakni untuk menyediakan lowongan pekerjaan baru, untuk meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat, dan memperbaiki kesamarataan pembagian pendapatan. Terus ada kebijakan pemerintah untuk mengatasi pengangguran, yang merupakan usaha yang terus-menerus. Dengan kata lain, ia merupakan usaha dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka panjang, usaha mengatasi pengangguran diperlukan karena jumlah penduduk yang selalu bertambah dan menyebabkan pertambahan tenaga kerja yang terus-menerus. Maka, untuk menghindari pengangguran karena jumlah penduduk selalu bertambah akan menyebabkan penambahan tenaga kerja yang terus-menerus. Maka, untuk menghindari masalah pengangguran yang semakin serius, tambahan lowongan pekerjaan yang cukup disediakan oleh tahun ke tahun. Dalam jangka pendek, penganggurannya dapat bertambah menjadi serius, yakni ketika berlaku kemunduran atau pertumbuhan ekonomi yang lambat. Dalam masa seperti itu, kecepatan kerja bertambah dengan lambat dan pengangguran meningkat. Menghadapi keadaan yang seperti ini, usaha-usaha pemerintah untuk mengatasi pengangguran perlu ditingkatkan. Selanjutnya ada meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Kenaikan kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran sangat berhubungan dengan pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat. Kenaikan kesempatan kerja seperti menambah produksi nasional dan pendapatan nasional. Perkembangan ini selanjutnya akan menambah kemakmuran masyarakat. Ukuran kasar dari kemakmuran masyarakat adalah pendapatan per kapita yang diperoleh dengan cara membagikan pendapatan nasional dengan jumlah penduduk. Dengan demikian, kesempatan kerja yang semakin meningkat dan pengangguran yang semakin berkurang bukan saja menambah pendapatan nasional, tetapi juga dapat meningkatkan pendapatan per kapita. Melalui perubahan ini, kemakmuran masyarakat akan bertambah. Masalah inflasi. Masalah lainnya yang terus-menerus mendapatkan perhatian pemerintah adalah masalah inflasi. Tujuan jangka panjang pemerintah adalah menjaga agar tingkat inflasi yang berlaku berada pada tingkat yang sangat rendah. Tingkat inflasi 0% bukanlah tujuan utama kebijakan pemerintah karena sangat sulit untuk dicapai. Yang paling penting diusahakan adalah menjaga agar tingkat inflasi tetap rendah. Ada kalanya tingkat inflasi meningkat dengan tiba-tiba atau sebagai akibat suatu peristiwa tertentu yang berlaku di luar ekspektasi pemerintah. Misalnya, efek dari pengurangan nilai uang dalam kurung depresiasi nilai uang yang sangat besar atau ketidakstabilan politik. Menghadapi masalah inflasi yang bertambah cepat ini, pemerintah akan menyusun langkah-langkah yang bertujuan agar kestabilan harga-harga
dapat diwujudkan kembali. Jenis-jenis masalah inflasi. Inflasi penarikan permintaan. Inflasi ini biasanya terjadi karena pada masa perekonomian yang berkembang dengan pesat, kesempatan kerja yang tinggi meningkat, ciptakan tingkat pendapatan yang tinggi, dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran yang berlebihan akan menimbulkan inflasi. Kurva AS adalah penawaran agregat dalam ekonomi, sedangkan AD1, AD pangkat 2, dan AD pangkat 3 adalah permintaan agregat. Misalnya pada mulai permintaan AD1, maka pendapatan nasional adalah Y1 dan tingkat harga adalah P1. Perekonomian yang berkembang pesat mendorong pada kenaikan permintaan agregat, yaitu menjadi AD2. Akibat dari pendapatan nasional, tingkat kesempatan kerja penuh, yaitu F1, dan tingkat harga naik dari P1 ke PF, berarti inflasi telah ada. Terus, inflasi desakan biaya. Inflasi ini terutama berlaku pada masa perekonomian yang berkembang pesat ketika tingkat pengangguran sangat rendah. Apabila perusahaan-perusahaan masih menghadapi permintaan yang bertambah, maka mereka akan menaikkan produksi dengan cara memberikan gaji dan upah yang lebih tinggi kepada pekerjanya dan mencari pekerja baru dengan tawaran pembayaran yang lebih tinggi. Langkah ini mengakibatkan biaya produksi yang meningkat, yang pada akhirnya menyebabkan kenaikan harga-harga berbagai barang. Pada tingkat kesempatan kerja yang tinggi, perusahaan-perusahaan akan sangat memerlukan tenaga kerja. Karena ini cenderung akan menyebabkan kenaikan upah dan gaji karena yang pertama, perusahaan-perusahaan akan berusaha mencegah perpindahan tenaga kerja dengan menaikkan upah gaji. Yang kedua, ya ini usaha untuk memperoleh pekerjaan tambahan hanya akan berhasil apabila perusahaan-perusahaan menawarkan upah dan gaji yang lebih tinggi. Inflasi diimpor. Inflasi juga dapat bersumber dari kenaikan harga-harga barang yang diimpor. Inflasi ini ada pada apabila barang-barang diimpor mengalami kenaikan harga, mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan pengeluaran perusahaan-perusahaan. Satu contoh yang nyata dalam hal ini adalah efek kenaikan harga minyak dalam tahun 1970-an kepada perekonomian negara-negara barat dan negara-negara perimpor minyak lainnya. Minyak penting, artinya dalam proses produksi barang-barang industri, maka kenaikan harga minyak tersebut menaikkan biaya produksi dan biaya produksi mengakibatkan kenaikan harga. Kenaikan minyak yang tinggi pada tahun 1970-an yaitu dari US dollar 3 pada tahun 1973 menjadi US dollar 12,0 pada tahun 1974 dan menjadi US dollar 30,0 pada tahun 1979, menyebabkan masalah stagflasi, yaitu inflasi ketika pengangguran adalah lebih tinggi di berbagai negara. Inflasi merayap dan hiperflasi. Inflasi merayap adalah proses kenaikan harga yang lambat jalannya. Yang digolongkan kepada inflasi ini adalah kenaikan harga tidak melebihi 2 atau 3% setahun. Malaysia dan Singapura adalah dua negara yang tingkat inflasinya dapat digolongkan sebagai inflasi merayap. Hiperinflasi adalah proses kenaikan harga-harga yang sangat cepat, yang menyebabkan tingkat harga menjadi 2 atau beberapa kali lipat dalam masa yang singkat. Di Indonesia, sebagai contoh, pada tahun 1965, tingkat inflasi adalah 500%, dan pada tahun 1966 telah mencapai 650%. Berarti, tingkat harga naik 5 kali lipat pada tahun 1965
dan 6,5 kali lipat dalam tahun 1966. Selanjutnya ada inflasi merayap dan pertumbuhan ekonomi. Segolongan ahli ekonomi berpendapat bahwa inflasi merayap adalah diperlukan untuk menggalakkan perkembangan ekonomi. Menurut mereka, harga barang pada umumnya naik dan tingkat yang lebih tinggi dari kenaikan upah. Maka, inflasi merayap upah tidak akan berubah atau naik dengan tingkat yang lebih rendah dari inflasi. Sebagai akibatnya, kenaikan harga-harga yang berlaku terutama mengakibatkan pertambahan dalam keuntungan perusahaan-perusahaan. Untung yang lebih besar akan menggalakkan pertambahan investasi. Segolongan ahli ekonomi lain tidak sependapat dengan pandangan di atas. Kebijakan untuk membiarkan berlakunya inflasi merayap untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi hanya sesuai apabila dalam jangka panjang inflasi merayap terus dikendalikan. Sumber adanya hiperinflasi. Hiperinflasi seringkali berlaku dalam perekonomian yang sedang menghadapi perang atau kekacauan politik dalam negeri. Dalam masa-masa seperti ini, pemerintah terpaksa menambah pengeluaran yang jauh lebih dari pajak yang dipungutnya. Salah satu caranya ialah meminjam dari bank sentral atau mewajibkan bank sentral mencetak uang lebih banyak. Perbelanjaan pemerintah yang berlebihan tersebut akan mempercepat pertambahan pengeluaran agregat pada umumnya. Pada umumnya, sektor perusahaan tidak akan mampu menghadapi kenaikan pengeluaran yang sangat berlebihan dan sebagai akibatnya harga-harga akan naik dengan cepat. Pemerintah selalu akan berusaha mengendalikan inflasi yang berlaku. Berbagai cara akan dijalankan pemerintah untuk mengurangi kepesatan jalannya inflasi. Antara lain, langkah-langkah yang sering digunakan untuk menghadapi hiperinflasi ialah dengan mengendalikan harga, dalam kurung menetapkan harga maksimum, mencatat barang-barang kebutuhan pokok, membuat peraturan-peraturan yang melarang menyimpan barang, dan memberi subsidi kepada produsen-produsen. Inflasi yang dicoba dihindari dengan menjalankan langkah-langkah di atas dinamakan inflasi tertekan. Apabila usaha-usaha membatasi inflasi dengan cara seperti ini tidak dilakukan, maka inflasi tersebut dinamakan inflasi terbuka. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.